Cristiano Ronaldo kembali gagal mencetak gol saat Portugal ditahan imbang 1-1 oleh RD Kongo di Piala Dunia 2026. Hasil ini memperpanjang catatan negatif sang mega bintang, yang kini telah melewati 10 pertandingan beruntun di turnamen besar, Piala Dunia dan Euro, tanpa mencatatkan nama di papan skor. Selama periode tersebut, Ronaldo melepaskan 33 tembakan tanpa satu pun yang membuahkan hasil. Penampilannya yang minim kontribusi, termasuk nihil asis dan kreasi peluang, memicu kritik tajam. Thierry Henry menyoroti ego Ronaldo yang lebih mementingkan ambisi pribadi mencetak gol hingga kerap menghambat alur serangan tim, sehingga banyak pihak menilai perannya di timnas kini perlu dikurangi. Manchester United telah mengambil keputusan tegas untuk tidak lagi melepas Marcus Rashford dengan status pinjaman pada musim depan. Setelah menjalani masa peminjaman di Barcelona sepanjang musim 2025 hingga 2026, MU kini hanya membuka opsi transfer permanen bagi penyerang tersebut. Barcelona sendiri enggan mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai 30 juta euro yang masa berlakunya telah berakhir pada 15 Juni lalu, terutama setelah mereka merekrut Anthony Gordon. Dengan posisi Rashford yang tidak lagi menjadi pilihan utama dan klub berupaya mengurangi beban gaji, manajemen MU memprioritaskan penjualan permanen sebagai bagian dari restrukturisasi jangka panjang tim. Lionel Messi kembali menunjukkan performa luar biasa di Piala Dunia 2026 dengan mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 di laga pembuka grup J. Dengan tambahan 3 gol tersebut, Messi kini telah mengoleksi total 16 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia, menyamai rekor gol terbanyak milik Miroslav Klose. Penampilan gemilang bintang berusia 38 tahun ini mendapat pujian setinggi langit dari Zlatan Ibrahimovic. Menurut Ibrahimovic, Messi adalah bakat alami yang istimewa, hingga ia merasa permainan sepak bola seolah diciptakan khusus untuk sang mega bintang. Ia pun menegaskan bahwa status Messi sebagai pemain terhebat sepanjang masa tidak akan berubah, terlepas dari hasil akhir turnamen ini. Pemain timnas Pantai Gading, Elie Wahi, tengah menjadi sorotan karena terjerat kasus hukum terkait dugaan pengaturan pertandingan. Striker yang bermain untuk klub Prancis, Nice, ini ditangkap oleh kepolisian anti korupsi Prancis pada 29 Mei 2026, tak lama sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Wahi diduga sengaja menerima kartu kuning saat laga melawan Metz pada 17 Mei 2026, yang memicu penyelidikan atas pola taruhan mencurigakan. Meski telah diinterogasi atas dugaan penipuan, korupsi olahraga, dan pencucian uang, Wahi belum didakwa secara resmi, sehingga ia diizinkan tampil memperkuat Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Kini muncul kekhawatiran apakah ia bisa melintasi perbatasan, khususnya ke Kanada, untuk laga berikutnya. New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium, kini menjadi sorotan tajam setelah Adrien Rabiot dan Vinicius Junior mengkritik kualitas rumput stadion tersebut. Meski disiapkan untuk menggelar final Piala Dunia 2026, kondisi lapangan dinilai tidak memenuhi standar. Rabiot, usai laga Prancis versus Senegal, menyebut lapangan terasa keras, kaku, dan lebih menyerupai rumput artifisial, alih-alih rumput alami yang layak. Keluhan serupa disampaikan sebelumnya oleh Vinicius Junior, yang merasa permukaan lapangan yang mengering cepat membuat permainan menjadi lambat dan menyulitkan ritme timnya. Stadion ini memang terkenal dengan reputasi buruk terkait rumput sintetis yang sering memicu cedera pemain di NFL, sehingga kualitas rumput temporer yang dipasang untuk Piala Dunia menuai banyak keraguan. Legenda Barcelona, Gerard Piqué, melontarkan sindiran tajam terkait keputusan Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih baru mereka. Dalam sebuah wawancara, Piqué menyebut bahwa pelatih asal Portugal tersebut adalah sosok yang sempurna untuk menciptakan drama dan mengalihkan perhatian publik dari aksi sepak bola di lapangan. Selain itu, Piqué juga memberikan komentar sarkastik terkait mantan manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Ia mendoakan yang terbaik bagi Arbeloa selama musim berlangsung, namun secara terang-terangan mengaku tidak berharap mantan rivalnya tersebut meraih gelar juara bersama klub. Komentar Piqué ini kembali memanaskan persaingan khas antara tokoh-tokoh yang lekat dengan identitas Barcelona dan Real Madrid. Inter Milan resmi menjadi klub dengan pendapatan hak siar tertinggi di Serie A untuk musim 2025-2026. Berdasarkan laporan terbaru, Nerazzurri berhasil mengungguli rival-rival domestiknya seperti Juventus dan AC Milan dalam distribusi pembagian hak siar liga. Kesuksesan finansial ini didorong oleh konsistensi performa tim di kompetisi domestik serta tingginya minat penonton terhadap pertandingan-pertandingan Inter. Pendapatan masif ini memberikan suntikan dana segar yang signifikan bagi manajemen untuk memperkuat komposisi skuad guna menghadapi tantangan di musim depan. Selain itu, pencapaian ini menegaskan dominasi Inter Milan tidak hanya dalam aspek prestasi di lapangan, tetapi juga dari sisi komersial dan nilai tawar klub di mata penyelenggara liga dan mitra penyiar.
Kabar buruk menimpa timnas Jepang di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Bintang andalan mereka, Takefusa Kubo, dikabarkan mengalami cedera pada lutut kirinya. Insiden tersebut terjadi saat sesi latihan intensif tim sebelum menghadapi laga krusial berikutnya di babak grup. Tim medis Jepang saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kehilangan Kubo tentu menjadi pukulan telak bagi Samurai Biru, mengingat perannya yang sangat vital dalam mengalirkan bola dan menciptakan peluang di lini serang. Hingga kini, pihak federasi belum memberikan pernyataan resmi mengenai durasi absennya, namun kekhawatiran bahwa ia mungkin harus melewatkan sisa pertandingan turnamen mulai mencuat. Gelandang timnas Inggris, Declan Rice, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya setelah terlihat pincang dalam laga melawan Kroasia di Piala Dunia 2026. Rice menjelaskan bahwa dirinya sempat merasakan ketidaknyamanan pada otot kakinya akibat benturan keras di babak kedua. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran besar bagi staf pelatih dan pendukung The Three Lions, hasil pemeriksaan medis awal menunjukkan tidak ada cedera serius yang mengancam partisipasinya di turnamen ini. Saat ini, ia menjalani proses pemulihan intensif agar bisa kembali bugar sepenuhnya. Kehadiran Rice sangat krusial bagi keseimbangan lini tengah Inggris, sehingga staf medis akan terus memantau perkembangannya sebelum laga penentu berikutnya. Gelandang berbakat Real Madrid, Eduardo Camavinga, menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu meski namanya terus dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa. Meski performanya yang impresif menarik minat banyak tim papan atas yang ingin memboyongnya, Camavinga mengaku belum memiliki ketertarikan untuk mencari tantangan baru di luar Spanyol. Pemain asal Prancis ini merasa nyaman dengan perannya di Real Madrid dan ingin terus berkontribusi bagi kesuksesan klub di bawah arahan pelatih saat ini. Sikap tegas Camavinga ini sekaligus meredam spekulasi transfer yang sempat berkembang, menunjukkan bahwa fokus utamanya tetap pada pengembangan karir jangka panjang bersama Los Blancos. Juventus tengah memantau gelandang Celta Vigo, Ilais Moriba, untuk memperkuat lini tengah mereka. Pemain berusia 23 tahun ini, yang kontraknya berakhir pada 2029 dan bernilai 15 juta euro, dianggap memiliki profil yang dibutuhkan Bianconeri. Moriba, yang merupakan jebolan Akademi Barcelona, kerap disamakan dengan Yaya Toure berkat postur kokoh dan kemampuannya mengolah bola. Sempat mengalami kemunduran karir di RB Leipzig, Moriba kini kembali menemukan performa terbaiknya bersama Celta Vigo. Meski baru sebatas pemantauan awal, manajemen Juventus tertarik pada kualitas Moriba dalam mengatur tempo dan membangun serangan. Barcelona dilaporkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan gelandang serang asal Prancis, Ryan Cherki, dari Manchester City. Meskipun Cherki baru bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut, performa impresifnya telah menarik perhatian manajemen Blaugrana yang sedang berupaya meremajakan lini tengah tim. Barcelona diakini akan segera melayangkan penawaran resmi kepada Manchester City dalam waktu dekat guna mengamankan tanda tangan sang pemain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi klub untuk meningkatkan kreativitas serangan mereka guna bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa musim mendatang. Gelandang muda berbakat milik Barcelona, Marc Casado, dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dengan Manchester United. Pemain yang disebut sebagai permata masa depan Blaugrana tersebut merasa kurang mendapatkan menit bermain yang cukup di bawah asuhan pelatih saat ini. Mengetahui situasi tersebut, Manchester United langsung menunjukkan ketertarikan serius guna memperkuat kedalaman skuad mereka. Marc Casado sendiri dilaporkan siap meninggalkan Camp Nou demi mencari tantangan baru di Premier League, dengan Old Trafford menjadi destinasi utama yang ia inginkan untuk mengembangkan karir sepak bolanya. Real Madrid dilaporkan sangat serius dalam perburuan pemain sayap berbakat, Michael Olise. Raksasa Spanyol tersebut dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran fantastis senilai 220 juta euro untuk memboyong sang pemain ke Santiago Bernabeu. Langkah ambisius ini menunjukkan tekad Los Blancos dalam memperkuat lini serang mereka dengan talenta papan atas. Meski nilai transfer yang sangat besar menjadi sorotan, pihak klub diakini siap menginvestasikan dana tersebut demi mengamankan jasa Olise, yang dianggap sebagai kepingan penting untuk proyek masa depan Real Madrid. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, dikabarkan tengah memprioritaskan perombakan di posisi penjaga gawang untuk musim depan. Alonso menginginkan sosok kiper baru yang lebih sesuai dengan gaya permainannya. Dalam upaya memenuhi permintaan tersebut, manajemen The Blues mulai membidik kiper andalan FC Porto, Diogo Costa. Penampilan impresif Costa bersama Porto dan timnas Portugal menjadikannya target utama Chelsea. Klub London tersebut siap melakukan negosiasi serius dengan Porto demi memboyong kiper berusia 26 tahun tersebut ke Stamford Bridge dalam waktu dekat. Gelandang muda berbakat, Martin Baturina, sukses mencuri perhatian klub-klub besar Eropa berkat penampilan impresifnya di Serie A musim ini. Performa konsisten dan kreativitasnya di lini tengah membuat Manchester United kepincut untuk segera mendatangkannya.
The Red Devils dikabarkan tengah memantau situasi pemain tersebut dengan serius sebagai bagian dari rencana permajaan skuad musim depan. Baturina dinilai memiliki visi bermain yang matang dan teknis mumpuni yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United untuk memperkuat lini serang mereka. Klub Liga Inggris itu pun siap bersaing demi mendapatkan jasanya. Arsenal dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat, Jeremy Monga. Kedatangan Monga ke London Utara diyakini akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini serang The Gunners musim depan. Sang pemain sendiri dilaporkan sudah menyepakati persyaratan pribadi dan sangat antusias dengan visi proyek yang dibangun oleh Mikel Arteta. Dengan kecepatan dan kemampuan olah bola yang mumpuni, Monga diharapkan dapat segera beradaptasi dengan intensitas permainan Premier League. Manajemen Arsenal kini tinggal menyelesaikan detail akhir administrasi transfer dengan pihak klub asal pemain. Liverpool dilaporkan menemui jalan buntu dalam upaya mencari pengganti Mohamed Salah. Tawaran senilai 100 juta euro yang diajukan klub tersebut kabarnya ditolak mentah-mentah oleh klub target, karena dianggap tidak mencukupi untuk melepas pemain bintang mereka. Manajemen Liverpool kini harus memutar otak dan menyiapkan dana lebih besar jika ingin serius memboyong pengganti yang sepadan. Situasi ini menambah beban bagi The Reds yang sedang berupaya mempertahankan daya gedor lini serang mereka di tengah ketidakpastian masa depan Salah di Anfield yang terus menjadi sorotan publik.